Kali ini kita akan mewawancarai tokoh inspirasi dalam reportase Inspirasi Lokal. Beliau adalah seniman muda Kabupaten Buleleng di bidang penopengan atau bondres. Beliau juga merupakan pembina pramuka di salah satu sekolah di Desa Sukasada. Beliau adalah Kade Suwarjaya atau nama panggungnya biasa disebut Dolar. Om Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Made Suwarjaya yang dalam dunia topeng sering dipanggil Dolar. Nah, perkenalkan nama Tiang Made Suwarjaya dari Desa Nagesepe yang sering dipanggil Dolar dan sering berkecimpung di dunia seni, di bondres, di baris gede, juga arje. Nah, Tiang memulai seni ini dimulai dari kelas 3 SMP. Namun Tiang kurang terlalu mendalami. Namun setelah Tiang tamat SMK, ternyata Tiang harus mewarisi generasi dari ayah Tiang, ya, generasi seniman juga. Nah, sekarang saya sering masuk Pulau Bali, keluar Pulau Bali di bidang seni, tentunya di bondres. Selain seniman, saya juga bekerja di salah satu sekolah di SMK Negeri 1 Sukasada sebagai pembina pramuka. Selain itu juga saya juga ikut menabuh di salah satu sanggar, yaitu sanggar di Desa Tiang, KS Harum Braja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau pandangan Tiang terhadap seni yang ada di Bali, khususnya di Buleleng, pada hari sekarang ini di selesai pandemi juga sudah cukup membaik, dalam artian masih banyak juga peminat seni, masih kecil kan juga masuk sanggar juga. Namun ada juga yang salah, dalam artian salah itu seperti ini. Ada yang kurang begitu paham dengan tarian sehingga dia melakukan gerak yang melewati dari aturan itu sendiri gitu. Karena mungkin pada zaman sekarang banyak juga daya tarik seni itu di kalangan masyarakat sudah cukup antusias, apalagi itu juga salah satu kebutuhan konsumen atau masyarakat seperti ngetelinge dan lain sebagainya, dan menurut Tiang itu sangat baik. Kalau menurut Tiang, cara meningkatkan seni budaya yang ada di Bali, khususnya di Buleleng, kita harus memahami dulu seni itu apa, seperti itu. Setelah kita memahami seni itu apa, barulah kita membuat kreasi-kreasi baru sesuai dengan kebutuhan atau konsumen yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu aja sih. Menurut Tiang, kebudayaan asing itu bagaimana ya? Karena kalau menurut Tiang bagus, dalam artian kita memadukan kebudayaan kita dan kebudayaan mereka, mencari perbandingan. Menurut saya bagus dan itu sah-sah saja. Namun kalau menurut Tiang lebih baik kita cintai dulu lah kebudayaan kita, seni-seni kita. Setelah kita sudah memahami semua atau menggali hal-hal baru, seperti kita mencari topeng bujo kan kreasinya beda-beda, mencari improvisasinya beda-beda. Nah, kita bisa mengambil dari gerak-gerakan mereka dibawa ke seni kita. Itu aja sih. Upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga kebudayaan khususnya di Bali, menurut Tiang, sekarang kan sanggar udah banyak ada untuk tabuh, tari dan sebagainya. Nah, itulah kita jadikan peluang untuk menjaga kebudayaan kita. Dari kita punya anak nih umur 5 tahun, kita ajak ke sanggar belajar menari, belajar menabuh dan sebagainya. Nanti setelah berjalan beberapa tahun, dia keluar dari sanggar udah pintar-pintar nabuh, otomatis dia mempunyai udah
udah ahli lah di bidang tabuh, nanti dia akan menciptakan suatu tabuh seperti Batur Sari, Trunajaya Jaya kan sudah ada, nanti dia akan membuat generasi baru dan tabuh-tabuh baru untuk menambah daya tarik masyarakat yang ada di Bali. Itu aja sih. Menurut yang leadership itu adalah seorang pemimpin ya. Dalam seni pun itu sangat diperlukan untuk untuk menjaga grup kita. Artinya kita nari nih di desa A. Terus pemimpin atau leadership ini pasti ngasih tahu anak buahnya kan, kita nari di sana jam segini, kita kumpul di sini. Artinya sebagai seniman kita harus menjaga kedisiplinan dan tepat waktu di saat kita nari di desa itu. Nari jam 7, jam 6 udah nyampe. Artinya tidak terlalu telat gitu. Dan juga bertanggung jawab setelah pementasan itu. Mungkin ada yang salah disampaikan mungkin, atau ada yang merasa dirugikan mungkin. Nanti kita bisa bertoleransi atau berkonsultasi lah di sana. Menurut yang sih seperti itu. Sikap yang harus dimiliki seorang seniman menurut yang pertama adalah percaya diri ya, karena kita saat pentas itu ditonton banyak orang, kita harus percaya diri. Yang kedua, kita harus taat dengan aturan ya, tidak boleh melebihi dan tidak mengurangi. Apa yang kita sampaikan itu adalah inti dari cerita yang diinginkan oleh konsumen. Terus selanjutnya sifat yang harus kita punya dalam seniman adalah royal dan bertanggung jawab atas apa yang kita pentaskan. Itu aja sih. Untuk semua generasi yang ada di Buleleng khususnya, mari kita bersatu untuk menjaga dan memajukan seni yang ada di Bali dengan cara menambah generasi-generasi baru dan menambah daya tarik masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan saya ingin juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan seni budaya di Bali, karena dulu saya pernah nari di salah satu desa. Masih banyak orang yang mengeluh dalam artian ketika dia tidak pandai menarikan profesi tekari misalnya, karena dia tahu orang itu belum mewinten dan lain sebagainya. Syarat-syarat sebagai seniman itu belum bisa dilaksanakan. Jadi marilah kita sebagai sesama seniman saling menghargai seniman, saling menghargai seni itu apa. Jika kita ingin memajukan seni dengan cara seperti itu, artinya masih banyak orang yang dirugikan kan, karena kita membutuhkan seorang seniman itu untuk melengkapi yaknya ini. Itu. Ayo kita majukan seni yang ada di Bali dan seluruh Indonesia, seni di bidang seni dan seni lainnya seperti tabuh, musik dan sebagainya, dengan cara mentaati sebuah aturan yang harus kita lakukan. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan.